Selamat datang di tutorial updating data pasar rakyat tahun 2026 se-Jawa Tengah. Berdasarkan surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan nomor S-500.2/147/2026 tanggal 3 Juni 2026 di poin 1A adalah data pasar rakyat se-Jawa Tengah yang memuat data jumlah unit pasar, los, kios, pedagang aktif, serta penambahan informasi, revitalisasi dan digitalisasi pasar rakyat. Kita langsung ke poin 2, angka 2, yaitu alamat website bidang perdagangan dalam negeri dengan mengklik tautan yang ada. Inilah tampilan beranda dari website bidang perdagangan dalam negeri. Kemudian kita menuju ke menu input data. Di halaman yang kanan, kita scroll ke bawah sampai menemukan ikon update data pasar rakyat 2026. Kemudian kita klik di sini untuk input data. Ini adalah halaman dari updating data pasar rakyat yang berisi 35 kabupaten kota untuk melakukan pengupdatean data pasar rakyat di wilayahnya masing-masing. Kita ambil contoh untuk Kabupaten Pemalang. Kita klik pada logo kabupatennya. Di tampilan awal akan muncul sebuah tabel yang terdiri dari kolom nomor, nama pasar, ini sesuai dengan data di tahun 2025, termasuk jumlah pedagang aktifnya. Di Pemalang ini ada 17 pasar rakyat. Kolom berikutnya adalah data per 2026 yang terdiri dari kios, ada jumlah kios, jumlah pedagangnya, dan pedagang yang aktif. Kemudian di kolom berikutnya ada los dan lainnya, jumlah los dan lainnya, unitnya, terus jumlah pedagang, dan kemudian pedagang aktif, yang nantinya akan dijumlah menjadi jumlah pedagang aktif pada kolom J. Di sini kita isi data yang terbaru di tahun 2026. Semisal kita isi 100 dengan jumlah pedagang 100, kan tetapi pedagang aktifnya hanya 80. Begitu juga dengan los dan lainnya, jumlah pedagang aktif 50, jumlah los dan lainnya 50, kemudian jumlah pedagangnya juga 50, tetapi pedagang aktif hanya 45. Maka di kolom J akan muncul total pedagang aktif dari kios ditambah los dan lainnya sejumlah 125 pedagang. Kita geser di scroll slider di bawah ini. Ini adalah data di tahun 2025 yang dapat dirubah sesuai dengan update data di tahun 2026 jika diperlukan. Contohnya misalnya untuk Kabupaten Pemalang, untuk Pasar Randu Dongkal, kondisi sekarang aktif sama, dan kondisinya semisal ini di tahun 2026 kondisinya buruk. Tambahkan keterangan di sini, semisal
ada beberapa fasilitas yang tidak berfungsi. Contohnya seperti itu. Jadi sesuaikan data ini yang di tahun 2025 dengan keadaan di tahun 2026 jika diperlukan. Kemudian khusus untuk tahun 2026 ini terkait dengan 136 program Gubernur Jawa Tengah, yaitu revitalisasi, digitalisasi pasar yang terintegrasi, sehingga di sheet utama ditambahkan yaitu sheet digitalisasi. Dapat diklik di sheet digitalisasi. Di sini akan muncul beberapa kolom yang hampir sama dengan kolom utama tadi. Untuk nama pasar sama, menyesuaikan dengan nama pasar yang ada di tabel utama. Kemudian jumlah pedagang aktif ini akan terisi otomatis ketika jumlah pedagang aktif yang di tabel utama telah terisi. Kemudian kita isi klasifikasinya. Semisal untuk pasar Bantar Bolang ini klasifikasinya adalah B. Nanti di uraian akan muncul secara otomatis uraian dari klasifikasi pasar dengan klasifikasi B. Atau untuk contoh ini yang sudah terisi adalah pasar Pemalang. Ini kita isi misal A. Kemudian di kolom F, dari 125 pedagang yang aktif, ada 100 pedagang yang telah menggunakan QRIS sebagai alat pembayaran. Maka kita isi 100, sehingga akan menghasilkan persentase di kolom G yaitu sebesar 80%. Kemudian kita slide ke kanan. Untuk penerapan e-retribusi dapat dipilih sudah atau belum. Di sini kita pilih sudah. Dan metodenya kita pilih juga di kolom I. Jika sudah diterapkan, maka bisa kita pilih metodenya menggunakan transfer, menggunakan edisi atau kartu, atau menggunakan QRIS. Misal kita pilih QRIS. Apabila di sini belum, maka kolom ini tidak perlu diisi. Jika sudah, bisa diisi dengan pilihan 3 yang ada. Kemudian penyelenggaraan penerapan e-retribusi tadi atau QRIS tadi memakai bank apa? Kita pilih di kolom J, misal dari Bank Jateng dan BRI. Di sini dapat memilih 2 pilihan. Setelah diklik 2 kali, kita klik di tempat lain sehingga keluar 2 nama bank yang menyelenggarakan digitalisasi. Kemudian kita slide ke kanan. Di kolom K kita ada informasi harga bahan kebutuhan pokok. Ini bisa kita pilih, ada televisi, ada running text, atau papan pengumuman, atau mungkin bentuk lain. Misal kita isi running text. Ini juga bisa dipilih lebih dari satu, misalnya dengan running text dan dengan televisi, sehingga bisa dipilih lebih dari satu. Untuk keterangan dapat diisi sesuai dengan keperluan, semisal berjalan dengan baik. Begitulah cara pengisian updating data pasar rakyat tahun 2026 dengan contoh Kabupaten Pemalang. Untuk kabupaten kota lain dapat segera menyesuaikan, dan jika ada pertanyaan lebih lanjut dapat menghubungi nomor
sesuai yang ada di surat dari Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih.